Pembahasan soal SIMA UI tahun 2019 kode soal 314 ya. Kita mulai bahas nomor 1 ini adalah survival of fittest adalah suatu istilah yang menggambarkan bahwa organisme yang terus lestari memiliki sifat A. paling kuat, B. pemakan segala, C. mudah beradaptasi, D. mudah bereproduksi, E. tingkat reproduksinya tinggi. Iya, survive ya, bisa bertahan hidup. Kemampuan untuk bisa bertahan hidup ini dimiliki oleh organisme karena apakah yang paling kuat? Apakah organisme yang paling kuat itu bisa survive? Maka ingat ya, dinosaurus. Dinosaurus itu kan organisme yang tubuhnya besar, paling kuat, tapi tidak bisa bertahan hidup kan? Oke, dia mengalami evolusi regresif ya, mengalami kepunahan. Berarti tidak mesti bahwa organisme yang paling kuat itu bisa bertahan untuk hidup. Ya, maka pemakan segalanya kah bisa bertahan hidup? Tidak juga ya, omnivora, ya kan? Nah, mudah beradaptasi, iya. Jadi organisme yang bisa survive menurut teori evolusinya adalah yang bisa beradaptasi, ya. Jadi soal nomor 16 jawabannya adalah beradaptasi. Jadi 16 jawabannya C, di mana adaptasi ini menyesuaikan atau ini penyesuaian diri ya, penyesuaian pada lingkungan. Nah, ingat bahwa dinosaurus mengalami kepunahan. Punah. Dinosaurus ini kan organisme yang paling kuat. Tetapi tidak mesti bahwa organisme yang paling kuat itu bisa survive. Dia mengalami evolusi nih, evolusi regresif ya kan? Evolusi yang mengakibatkan kepunahan regresif. Oke, baik. Jadi organisme yang bisa beradaptasi lah yang bisa survive, ya. Yang bisa beradaptasi, ingat jerapah, leher panjang, ya, bisa kita temukan sampai sekarang ini ya, dia survive. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi. Itu. Nah, lanjut kita ke soal nomor 17. Soal nomor 17 kembali lagi. Struktur sel eukariotik yang membantu pergerakan kromosom saat proses meiosis adalah A. Inti sel, B. kromatin, C. retikulum endoplasma, D. mikrotubulus, E. badan Golgi. Ingat ya bahwa inti sel itu fungsinya adalah untuk mengatur aktivitas sel, untuk reproduksi, oke, mengatur jenis protein. Nah, kemudian ini ada benang-benang kromatin ini ya, ada DNA di dalamnya. Retikulum endoplasma itu fungsinya untuk apa? Ini menghubungkan antara inti sel dengan sitoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma, kasar dan halus ya. Yang kasar untuk transportasi protein, yang halus untuk transportasi lemak, detoksifikasi, dan transportasi karbohidrat. Sedangkan mikrotubulus ini adalah kerangka selnya ya. Oke. Nah, kerangka sel yang disusun oleh protein tubulin. Jadi, ingat bahwa mikrotubulus itu ditemukan di dalam sentriol ya. Maka benang spindel keluar dari sentriol. Kromosom itu melekat pada benang spindel. Kalau begitu, struktur sel eukariotik yang membantu pergerakan kromosom saat bermeiosis adalah mikrotubulus ya. Ingat dalam pembelahan sel ada namanya sentriol ya. Gitu kan? Nomor 17. Nah, ini saya gambar
sebuah sel, ini sel, terus di dalam sel ini ada sentrosom yang membelah menjadi sentriol ya, kedua kutub. Nah, dari sentriol ini keluar benang spindel. Gitu kan? Ada keluar benang spindel. Nah, di dalam kemudian benang spindel ini tempat melekatnya kromosom kan? Tempat melekatnya kromosom. Misalnya ini ya, ini kromosomnya. Ini benang spindel. Tempat melekatnya kromosom. Ini kromosomnya misalnya ya. Nah, kalau ini tahapan pembelahan sel apa namanya ini? Pembelahan sel anafase ya. Kromosomnya terpisah ke kutub yang berbeda. Nah, jadi ini adalah fase anafase, di mana dengan bagian-bagiannya tadi adalah ini adalah benang spindel. Nah, ini adalah benang spindel. Di benang spindel ini tempat melekatnya kromosom ya. Jadi ini adalah kromosom. Nah, gambar ini kromosom yang melekat pada benang spindel. Benang spindelnya keluar dari siapa? Nah, benang spindelnya keluar dari sentriol. Oke. Baik, ingat bahwa sentriol itu disusun oleh 9 triplet mikrotubulus. Jadi mikrotubulusnya membentuk benang spindel untuk pembelahan sel, ya. Maka jawabannya adalah kaitannya dengan soal itu, berarti struktur sel eukariotik yang membantu pergerakan kromosom saat bermeiosis adalah mikrotubulus. Dodol ya. Nomor 17 dodol. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Ya, reproduksi secara seksual pada Aspergillus nidulan akan menghasilkan A. Conidiospora, B. Ascospora, C. Sporongospora, D. Chlamydospora, E. Arthrospora. Nah, Aspergillus ini kelompok jamur apa ini? Apakah Zygomicota A, Basidiomycota atau Ascomycota? Aspergillus kelompok jamur apa? Divisi dari Ascomycota ya. Kalau begitu, Ascomycota itu kan bereproduksi secara seksual membentuk spora seksual namanya Ascospora. Jadi nomor 18 jawabannya bola ya, secara seksual. Nah, jadi 18 Aspergillus ini masuk ke dalam divisi jamur yaitu Ascomycota. Oke, ingat bahwa Ascomycota ini membentuk spora seksual yang kita kenal dengan nama spora seksualnya adalah Ascospora ya, Ascospora. Sedangkan spora aseksual adalah, kalau seksualnya adalah Conidiospora. Gitu ya. Maka jawabannya tadi adalah bola ya, Ascospora. Nomor 18 Ascospora.
Sekarang nomor 19. Ya, soal nomor 19, perhatikan di sini. Produk bioteknologi yang digunakan peningkatan perbaikan gizi buruk. Jadi, gizi buruk berarti makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air ya, dan harus higienis, bebas dari mikroorganisme. Jadi bergizi, ingat ada kwashiorkor. Kwashiorkor kan kekurangan gizi dia kan, kekurangan bahan apa dia? Yaitu ingat bahan protein. Nah, kekurangan protein berarti dia gizi buruk ya, atau kwashiorkor. Kalau begitu dari jenis makanan ini ya, ada golden rice, pisang vaksin, kedelai transgenik, tomat tidak berbiji, dan suplemen spirulina. Yang manakah yang mengandung protein di sini? Yang mengandung protein adalah spirulina ya. Jawaban nomor 19 adalah E. Ingat ya, penyakit tadi kwashiorkor. Ini adalah busung lapar karena kurang protein. Gitu ya. Jadi dari jenis makanan tadi bahwa ini spirulina ini adalah mengandung protein ya. Ini adalah bagian dari protein sel tunggal. Artinya dia sel yang bisa menghasilkan protein dari alga ya. Termasuk Laenicorella, Candida utilitis, kemudian ada tadi namanya Spirogyra. Oke, ini adalah protein sel tunggal, sumber protein sel tunggal. Baik, itu nomor 19. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20. Bagian yang berhubungan langsung dengan saraf pendengaran. Nah, masih ingatkah ini? Yang berhubungan langsung dengan saraf pendengaran apa? A. Corti organ, B. Hair cell, C. Tectorial membran, D. Timpani membran, E. Semicircular canal. Masih ingat? Apa jawabannya ini? Oke. Baik, coba perhatikan slide berikut ya. Nah, ini adalah telinga kan? Telinga, dimulai dari daun telinga, saluran telinga, membran timpani, daun telinga, saluran telinga, membran timpani, tulang telinga, terus sampai dengan saluran semisirkular, ya kan? Oke, lalu sampai di koklea. Nah, di koklea ini ada namanya saluran skala vestibula, kemudian skala timpani. Jadi limfa ini bergerak, kemudian sampai ke skala timpani, membentuk gelombang. Akhirnya di dalam koklea ini mengakibatkan gelombang itu mengakibatkan
getaran sampai membran basilaris. Ini membran basilaris. Kemudian getaran itu sampai ke sel rambut. Nah, sel rambut ini berhubungan dengan apa? Ini yang warna yang kuning ini adalah sel saraf. Maka jawaban nomor 20 adalah yang berhubungan dengan saraf adalah sel rambut. Bola ya, nomor 20 bola. Sel rambut. Oke. Ingat bahwa telinga punya organokorti kan? Organokorti itu isinya apa saja? Organokorti ada isinya sel rambut yang berhubungan dengan sel saraf auditori. Nah, saraf auditori inilah yang berhubungan dengan otak besar bagian samping. Jadi sel rambut disebut dengan hair cell. Oke. Nah, kemudian di organokorti ada apa di sana lagi? Di organokorti ada namanya membran tektorial juga ya. Ada membran tektorial. Sudah. Nah, lanjut kita ke nomor 21. Nomor 21. Nomor 21. Perhatikan soalnya. Pernyataan tentang karakteristik hubungan predator mangsa berikut adalah benar kecuali ya. Predator artinya yang memangsa. Oke. Yang A, kenaikan populasi massa sering diikuti dengan peningkatan populasi pemangsa. Yang B, kenaikan populasi pemangsa diikuti oleh penurunan populasi mangsa. Yang C, kamuflase adalah adaptasi yang melindungi mangsa. Yang D, produksi sejumlah besar keturunan dalam waktu sangat singkat memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Yang E, populasi pemangsa paling sering menghilangkan populasi pemangsa paling sering menghilangkan populasi mangsa. Yang D tadi, produksi sejumlah besar keturunan dalam waktu sangat singkat memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Ya, jadi apa jawabannya dari sini? Ingat ya, dalam rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan nomor 21 ini, ingat rantai makanan atau piramida ekologi ya. Ini piramidanya. Nah, yang paling dasar ditempati oleh produsen sebagai tropik yang pertama. Di atasnya tropik yang kedua ditempati konsumen tingkat 1. Nah, perhatikan piramida ekologi berikut ini ya. Iya. Jadi produsen sebagai tingkat tropik yang pertama. Ini tropik 2, dan ini tropik 3, ini tropik yang keempat. Tadi bahwa tropik 1 ini ditempati oleh produsen. Katakanlah ini misalnya adalah padi misalnya ya. Terus tropik 2 ditempati oleh konsumen tingkat 1. Katakanlah ini tikus. Nah, kemudian tropik 3 ditempati oleh konsumen tingkat 2. Nah, dimakan misalnya oleh ular. Yang keempat, konsumen tingkat 3 ditempati oleh burung elang. Jadi
pernyataan tadi bahwa di sini yang pemangsa siapa sih? Ini sebagai hewan-hewan predator ini kan, ular ini bisa jadi predator bagi si tikus. Elang predator bagi si ular. Tikus predator bagi padi kan, semua bisa jadi predator kan. Nah, kalau begitu jumlah padi ya, katakanlah ini misalnya ini adalah mangsanya misalnya. Contoh ya, kita buat lagi mangsanya. Jika tikusnya melimpah, berarti jumlah ular juga akan melimpah. Jika tikusnya sedikit, yang dimangsa sedikit, berarti jumlah ular juga akan sedikit ya, karena makanan ularnya tikus tadi, jadi jumlahnya akan sedikit. Jadi dia berimbang, ya. Nah, dan kalau seandainya tadinya banyak, tikusnya juga bisa jadi banyak karena makanan tikus akan banyak. Kalau begitu, jawaban nomor 21. A. Kenaikan populasi. Misalnya tikus sering diikuti dengan peningkatan populasi pemangsa yaitu ular. Bisa ya? Oke, bisa terjadi. Karena itu berimbang selalu ya. Kalau makanannya banyak berarti yang memakan juga akan makin melimpah. Kenaikan populasi pemangsa diikuti oleh penurunan populasi mangsa. Jadi kalau pemangsanya lebih banyak, tikusnya lebih banyak, jumlah padinya akan berkurang. Atau jumlah ularnya lebih banyak dari tikus, ya, jumlah ularnya lebih banyak, maka akan mengalami penurunan populasi mangsa ya. Bisa? Iya. Kamuflase adalah adaptasi yang melindungi mangsa. Contohnya, singa ya, singa itu berkamuflase kan? Dia sebagai mangsa enggak? Tidak ya. Jadi tidak mesti bahwa kamuflase ini untuk melindungi mangsa. Harimau. Harimau itu adalah bisa berkamuflase dengan lorengnya untuk menyamarkan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan kan. Nah, dia sebagai pemangsa enggak? Bukan ya. Dia adalah predator, pemangsa. Oke, supaya nantinya mangsanya sendiri tidak melihatnya. Jadi dengan mudah dia akan menangkapnya. Maka nomor 21 jawabannya C ya. Baik. Piramida ekologi ini ada piramida jumlah organisme yang menempati setiap tropik, piramida massa organisme yang menempati setiap tropik, piramida energi yang menempati setiap tingkatan tropik. Jadi sumber energi pertama dari matahari ya, pindah ke produsen lalu pindah ke konsumen. Nomor 22. Soal nomor 22. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah, masih ingat? Enzim yang tidak terlibat dalam proses replikasi. Helikase terlibat ya, karena helikase membuka untaian DNA. Ligase terlibat, dia menyambungkan untaian DNA yang terputus ya. DNA polimerase itu ada dua jenis, DNA polimerase 3 menambahkan basa nitrogen ke 3 aksennya. DNA polimerase 1 membuang untaian DNA primer. Nah, transkriptase ini adalah membuat DNA menjadi mRNA ya. Jadi ini mencetak mRNA. Berarti bukan untuk replikasi nih. Nah, DNA polimerase ini adalah kelompok tak polimerase ya. Berarti yang bukan nomor 22 adalah dodol. Oke, bisa ya. Nah, sekarang nomor 23. Nomor 23. Nah, lihat ya. Proses glikolisis pada glukosa atau glikogen akan menghasilkan A. 2 ATP dari glikogen, B. 3 ATP dari glukosa, C.
2 ATP dari glukosa atau glikogen, D 3 ATP dari glukosa atau glikogen, E 2 ATP dari glukosa, 3 ATP dari glikogen. Mana yang benar? Jadi ini ya, glikolisis pada glukosa atau glikogen akan menghasilkan, masih ingat? Iya, ingatlah proses nomor 23, glukosa ya. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Dengan bantuan apa di sini? Menggunakan ATP di sini kan? Jadi ATP, ADP tambah fosfor. Fosfornya menempel pada atom karbon yang ke-6. Misalnya ini adalah karbon yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Jadi fosfornya menempel pada atom karbon yang ke-6. Terbentuklah glukosa 6-fosfat. Nah, terus lanjut lagi. Glukosa 6-fosfat ini berubah jadi apa? Jadi fruktosa 6-fosfat kan? Fruktosa 6-fosfat menjadi apa? 1,6 difosfat ya. Difosfat difosfat fruktosa ya. Nah, jadi menggunakan apa di sini? Nah, ini menggunakan ATP. Terbentuk ADP tambah fosfor. Jadi karbonnya ada 6 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tadi pertama, fosfornya berikatan dengan atom karbon yang ke-6, sekarang berikatan dengan atom karbon yang pertama. Oke, nah bisa ya. Coba perhatikan dulu ini. Ya, lihat ya slide berikut. Glikolisis. Nah, ini dia. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini kita perlukan ATP tadi ya. ATP 1 digunakan, terbentuklah glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu dengan menggunakan ATP, terbentuklah fruktosa 1,6 difosfat. Lalu terpecah jadi dihidroksiaseton dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini berubah menjadi difosfogliserat. Masuknya di sini ada NADP positif menghasilkan NADH. Kemudian ada H3PO4 masuk ya. Nah, kemudian difosfogliserat ini berubah menjadi 3-fosfogliserat. Lalu 3-fosfogliserat berubah menjadi 2-fosfogliserat dengan menggunakan enzim fosfogliseromutase. Kemudian 2-fosfogliserat ini berubah menjadi fosfoenol piruvat dengan menggunakan enolase. Nah, fosfoenol piruvat ini menjadi piruvat dengan menggunakan piruvat kinase. Jadi dia menghasilkan ATP di sini. Ya, menghasilkan ATP. Dari difosfogliserat ke 3-fosfogliserat menghasilkan 4 ATP. Jadi ini bisa sekali dua ya, ini sekali. Kemudian dari dihidroksiasetonnya berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat sampai dia menjadi piruvat, berarti totalnya ada 4 ATP dilepas, 2 digunakan, 1, 2 digunakan, 4 ATP dilepas, berarti totalnya jadi 2 ATP ya. Jadi pemecahan glukosa menjadi piruvat terbentuk 2 ATP. Nah, sedangkan kalau pemecahan glikogen diubah dulu menjadi glukosa 1,6 fosfat dengan menggunakan enzim ya. Oke. Menggunakan enzim yaitu glikogen fosforilase. Nah, kemudian glukosa 1-fosfat ini berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Oke. Jadi menggunakan enzim fosfat glukosa mutase ya. Oke. Terbentuklah glukosa 6-fosfat. Lalu dia bereaksi menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6 fosfat sampai piruvat.
Nah, tadi berarti di awal dia tidak menggunakan ATP yang ini. Langsung dia menjadi glukosa 6 fosfat. Berarti totalnya berapa ATP? Nah, berarti 1 digunakan, 4 dilepas, tinggallah 3 ATP. Sehingga dari pemecahan glikogen menjadi piruvat menghasilkan 3 ATP. Sedangkan pemecahan glukosa menjadi piruvat menghasilkan 2 ATP. Jadi jawabannya, soalnya ini, berarti jawabannya adalah proses glikolisis pada glukosa atau glikogen akan menghasilkan 2 ATP dari glukosa dan 3 ATP dari glikogen. Bisa jelas? Entok ya? Nah, kita kembali dulu ke slide-nya tadi. Ya. Nah, ini ya. Glikogen diubah menjadi glukosa 1,1 fosfat dengan menggunakan enzim glikogen fosforilase. Kemudian, glukosa 1 fosfat berubah menjadi glukosa 6 fosfat menggunakan enzim fosfoglukomutase. Gitu ya. Lalu nanti seterusnya dia akan sampai ke asam piruvat. Sehingga tadi dari glikogen ke asam piruvat total dihasilkan 3 ATP. Sedangkan dari glukosa sampai asam piruvat menghasilkan 2 ATP ya. Jadi ini saya ulang, glukosa ke glukosa 6 fosfat tadi menggunakan ATP, fruktosa 6 fosfat ke 1,6 difosfat fruktosa ya. Oke. Nah, ini nanti dipecah ya. Jadi G3P. Oke, sampai dengan 3 fosfogliserat. Gitu kan? Nah, menjadi 2 fosfogliserat. Oke. Saat dia menjadi 3 fosfogliserat ini, di sini nantinya dilepaskan 2 bukan 2 ATP. 1 ATP. Nah, terus dari 2 fosfogliserat menjadi enol ya. Fosfoenol piruvat. Dari fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat. Oke, baik ya, lihat ya. Ini menghasilkan ATP. Jadi sebelah kanan ini 2 ATP, kemudian ini 2 ATP dihasilkan. G3P menjadi 3 fosfogliserat. Nah, juga sama ya, yang kanan dengan yang kiri juga sama ya. Sama-sama menghasilkan ATP dan seterusnya di sini juga melepaskan ATP sampai terbentuknya nantinya asam piruvat. Gitu ya. Oke, kalau begitu jika bahannya glukosa, glukosa mengalami glikolisis, menghasilkan 2 asam piruvat dan menghasilkan 2 ATP. Sedangkan kalau glikogen tadi, glikogen dia masuk ke sini dulu kan, dia masuk ke glukosa 6 fosfat sehingga dia tidak menggunakan 1 ATP ini. Maka kalau glikogen langsung ke glukosa 6 fosfat, glikogen ini mengalami glikolisis, berarti dia menghasilkan 3 ATP. Ya. Sampai nantinya terbentuk 2 asam piruvat. Bisa ya, jadi glikogen menjadi glikogen 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, kemudian mengalami glikolisis, itu totalnya 4 ATP dilepas, 1 digunakan, jadi sisa 3 ATP. Maka nomor 23 tadi jawabannya adalah
E. Oke. Baik. Jelas ya? Nah, sedangkan nomor 24 terakhir. Hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah Eutheria tadi yang berplasenta ya. Nah, yang berplasenta anjing, tikus, kanguru tidak berplasenta, kerbau berplasenta, orangutan berplasenta. Kanguru adalah Metatheria yang berkantong, tidak berplasenta. Oke, 24 jawabannya adalah C. Bisa ya? Baik. Sampai di sini dulu ya. Semoga berguna pembahasan hari ini.